Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran penting tentang kitab Wahyu. Dan dari minggu lalu saya sudah jelaskan penjelasan dalam kitab Wahyu bukan menjelaskan kapan Yesus datang, tapi penjelasan kitab Wahyu menjelaskan kapanpun Yesus datang kita harus siap. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kapanpun Yesus datang, saya siap. Amin. Jadi jangan saudara pikir di akhir penjelasan saya tentang pengajaran kitab Wahyu, kira-kira saya akan bisa tahu kapan Yesus datang. Karena seluruh pengajaran kitab Wahyu tidak menjelaskan kapan Yesus akan datang, tapi seluruh penjelasan kitab Wahyu menjelaskan kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Saudara di rumah ketik live chat saudara, kapanpun Yesus datang, saya siap. Yes. Nah, hari ini dalam pembahasan kedua, kita sedang membahas tentang memegang ketujuh bintang atau penjelasan tentang malaikat ketujuh jemaat. Karena ada banyak istilah dalam kitab Wahyu yang kadangkala ditafsirkan banyak orang seenak perutnya sendiri. Nah, selalu saya bilang, ayat Alkitab tidak pernah berdiri sendiri. Ayat Alkitab tidak pernah berdiri sendiri. Menafsirkan Alkitab harus dari Alkitab itu sendiri. Menafsirkan Alkitab harus dari apa? Alkitab itu sendiri. Jadi menafsirkan Alkitab tidak bisa menurut saya, menurut pengalaman saya, tapi menafsirkan Alkitab harus dari apa saudara? Alkitab itu sendiri. Karena yang bisa menopang Alkitab hanyalah Alkitab itu sendiri. Nah, hari ini ada istilah yang perlu kita mengerti, memegang ketujuh bintang. Saya pernah lihat ada gambar bahwa Yesus begitu lagi pegang ketujuh bintang. Karena dia pikir bintang di sini itu bicara bintang di langit. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Aha. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Di ayat ini ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil, tapi saya batasi beberapa halnya. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Sampai hari ini kalau saudara pergi ke Pulau Patmos, ada satu gua yang disebut The Cave of John atau gua Yohanes, saudara-saudara. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam apa? Kesusahan. Berarti kita tahu bahwa kitab Wahyu ini dia turun dari Yohanes waktu gereja Tuhan menghadapi kesusahan. Sama-sama bilang sama saya, kesusahan tidak bisa dihindari. Bilang sama sebelah saudara, tapi juga jangan dicari. Kesusahan tidak bisa dihindari, tapi jangan dicari. Kesusahan harus dihadapi. Kesusahan apa saudara? Harus dihadapi. Yang kedua, yang pertama hadapi dengan iman. Yang kedua hadapi dengan sukacita. Dan yang ketiga hadapi dengan tetap melayani. Amin. Yang pertama hadapi dengan apa? Iman. Yang kedua hadapi dengan sukacita. Dan yang ketiga hadapi dengan tetap melayani. Jadi kalau menghadapi kesusahan, jangan panik dulu. Aduh nanti gimana, lalu bikin skenario, ya kan? Santai aja. Karena kesusahan bagian yang integral dalam iman Kristen kita yang tidak bisa kita pisahkan. Nggak usah hakimi orang dalam kesusahan. Tahu nggak sih ini? Dia lagi dikutuk kali ya. Iya, santai. Sama-sama bilang sama saya santai. Kesusahan hadapinya bagaimana saudara? Santai. Kesusahan hadapinya gimana saudara? Sama-sama bilang dengan iman. Yang kedua sama-sama bilang sama saya dengan sukacita. Yang ketiga apa? Tetap melayani. Haleluya. Aku Yohanes, saudara dan sekutu dalam kesusahan. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi kita ingat kita anak raja. Sama-sama bilang saya anak raja. Mau susah, mau senang kita anak raja. Status kita tidak bisa berubah. Status kita tidak bisa berubah.
Dan kenapa kita dalam kesusahan? Karena kita menantikan Kristus. Loh, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia biarkan saya menghadapi kesusahan? Karena kesusahan membuat kita makin mantap dalam melayani Tuhan. Amin. Tetapi iblis pakai kesusahan untuk coba memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya kita harus tetap dengan iman, dengan sukacita, dan dengan semangat tetap melayani. Dikatakan, aku berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, aku mendengar dari belakangku satu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada apa saudara? Ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Sampai hari ini, tempat-tempat ini masih ada. Dan tempat-tempat ini hari ini adanya di wilayah Turki. Kadang-kala ada perjalanan khusus untuk tujuh gereja. Tapi yang saya mau jelaskan, seperti apa yang disampaikan Tuhan terjadi hari-hari ini. Klik ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah kaki dian itu ada seorang yang serupa anak manusia. Nah, saudaraku, Yohanes melihat Yesus bukan seperti gambar-gambar yang ada sekarang. Karena ingat, Yesus yang naik ke sorga sudah dimuliakan. Sama-sama bilang sama saya, sudah dimuliakan. Sama-sama bilang sama saya, sudah dimuliakan. Jadi yang Yohanes lihat, Yesus yang sudah dimuliakan. Dia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan batanya bagaikan apa? Nyalapi. Klik. Aha. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagai apa? Desau air bah. Dan saya percaya, waktu kita berjumpa Yesus dalam kemuliaan nanti, kita akan jumpai hal yang sama. Amin. Lanjut. Dan di tangan kanannya, nah ini yang kita mau belajar hari ini, ia memegang 7 bintang. Lalu pertanyaan kita, apakah Yesus pegang 7 bintang di langit? Kalau sudah mempelajari besarnya bintang, karena bintang besarnya segede sebuah planet. Kalau orang nggak ngerti Alkitab, orang akan bilang, this is impossible. Ini hanya hayalan dari Yohanes. Karena dia nggak ngerti apa sebetulnya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan diberikan roh pengertian. Sama-sama bilang sama saya, roh pengertian. Dikatakan, ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan apa? Firman Tuhan seperti pedang bermata 2. Makanya saya bilang Alkitab itu sangat teratur. Yang setuju sama saya katakan Alkitab sangat teratur. Kita baru dapat memahami Alkitab kalau kita suka membaca Alkitab, ya kan? Jadi kalau zaman sekarang ada mualaf-mualaf yang senangnya mengkaji Alkitab, membahas Alkitab, rupa pintar orang itu, ya kan? Kelihatan kayak orang stres, saudara-saudara. Karena kita yang ngerti firman akan ketawa ngelihat penjelasan-penjelasan itu. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan apa saudara? Matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tidak bisa tidak, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, janganlah takut. Aku adalah apa saudara? Alfa dan Omega. Klik. Aha.
Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita sudah dengar ceritanya waktu saya bilang, Yesus mati di hari Jumat. Lalu di hari Sabtu disebut the silent day. Atau sekarang disebut Sabtu sunyi. Atau the silent Saturday. Kenapa disebut the silent Saturday? Karena ada keheningan di sorga. Kenapa ada keheningan di sorga? Kalau saudara ingat pengakuan iman rasuli, maka pengakuan imannya berbunyi, yang disalibkan, mati dan dibangkitkan. Dan apa saudara? Turun ke dalam kerajaan maut. Kenapa Yesus harus turun dalam kerajaan maut? Sejarahnya adalah Tuhan memberi kunci kepada Adam, kunci kekuasaan. Sama-sama bilang sama saya, kunci kekuasaan. Tetapi apa yang terjadi? Adam berontak kepada Tuhan. Dia menggadaikan kunci kekuasaan ini kepada siapa? Kepada iblis. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. So dia ikut maunya setan. Dia ikut maunya setan. Bilang sama sebelah saudara, jangan ikut maunya setan. Setan maunya sudah emosi, setan maunya sudah bercerai, setan maunya sudah balas, setan maunya sudah sakit hati. Tapi Tuhan mau engkau ikut jalan Tuhan. Sama-sama bilang saya mau ikut jalan Tuhan. Jadi hari ini waktu sudah terima perjamuan suci, yang sudah ingat adalah saya mau ikut jalannya Tuhan. Saudara-saudara ada di rumah ketika live chat, saudara saya mau ikut jalannya Tuhan. Semua saudara di gereja, siapa yang mau ikut jalannya Tuhan? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya, kita sepakat mau ikut jalannya Tuhan. Karena dia mau ikut jalannya setan, dia lepaskan kunci kekuasaan. Iblis merebutnya. Kalau saudara tanya sama saya, dari mana pendeta tahu bahwa iblis sudah merebutnya? Waktu dia mencoba Yesus, dia bilang apa? Segala kerajaan dunia ini aku akan serahkan kepadamu. Kalau iblis bohong, Yesus akan bilang, tidak, kerajaan dunia ini adalah milikku. Tapi kenyataannya Yesus diam. Kenapa Yesus diam? Karena Yesus memang sadar bahwa kerajaan itu sudah di tangan setan akibat pemberontakan Adam dan Hawa. Dan dia mulai menawarkan kepada Kristus jalan pintas. Istilah zaman sekarang nyogok gitu. Untung KPK cuma berlaku di Indonesia, tidak berlaku di alam sana. Seandainya KPK berlaku di alam sana, setan pasti ditangkap karena upaya penyogokan. Semua kerajaan dunia ini akan kuserahkan kepadamu. Jika kau sujud menyembah aku, dengan lain kata setan bilang, aku berikan jalan yang mudah bagimu. Engkau tidak usah mati dan disalibkan. Aku serahkan kunci ini. Karena kalau saudara tanya sama saya, apa tujuan Allah membiarkan Kristus mati dan dibangkitkan? Untuk merebut kunci itu kembali ke tangannya. Akibat dosa dan pemberontakan manusia. Dan iblis mulai tawarkan, aku akan berikan kepadamu jika kau mau sujud dan menyembah aku. Lalu apa yang terjadi? Yesus bilang, ada tertulis, manusia harus menyembah Tuhan saja. Dengan lain kata fix, Yesus tidak mengambil jalan pintas. Dia mati di atas kayu salib. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus gak mati, jalannya kurang jauh. Tidurnya terlalu miring. Kopinya terlalu kental, saudara. Apa yang terjadi? Dia mati. Waktu dia mati, sebagian orang berkata dia kalah, dia bukan Mesias, dia bukan juru selamat. Buktinya dia mati. Tetapi kemudian dia turun dalam kerajaan maut. Pertanyaan saya, untuk apa dia turun dalam kerajaan maut? Dia ambil kunci itu.
Karena itu Yesus bilang, segala kuasa di langit dan di bumi telah Bapa serahkan kepadaku. Karena itu dia bilang, segala kuasa ini kuberikan kepadamu. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kunci kerajaan Allah. Amin. Hidup itu gak usah takut. Hidup itu gak usah khawatir. Hidup itu gak usah bimbang. Percaya dan kita akan melihat kemuliaan dinyatakan. Katakan amin. Makanya ayat ini jelas berkata, saya jelaskan latar belakangnya. Ayat ini jelas berkata, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan saudara udah tahu ya penjelasannya, klik. Nah, Wahyu 1 ayat 20 bilang apa? Dan rahasia ketujuh bintang. Apa saudara? Ketujuh bintang. Jadi kalau Alkitab bilang ketujuh bintang, apa maksudnya? Rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Tadi kan sudah dijelaskan kan, di Smyrna, di Sardis, di Philadelphia, ya kan, di Efesus, ya kan. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaatnya. Jelas ya, klik. Oke. Nah, sekarang kita mulai belajar. Menarik untuk dipahami, Yesus yang memegang ketujuh bintang atau disebut ketujuh malaikat jemaat. Nah, kita mesti ngerti dulu, waktu Yesus pegang ketujuh bintang, Yesus pegang ketujuh malaikat jemaat, apa maksudnya? Klik. Nah, Kejadian 15 ayat yang kelima bilang, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika kau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadamu, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan menggambarkan orang percaya. Sebagai apa saudara? Saya pikir semua pasti bilang bintang. Tuhan sudah bilang dari awalnya. The plan of God, kita bukan hanya hidup. The plan of God supaya kau jadi bintang yang menyala terang. Saudara tuh ngeliat saya kayak gak yakin gitu. Kayaknya Gilbert sesat nih. Masa dia bilang saya bintang? Loh, dari awalnya Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu tidak akan sama kayak pohon-pohon pisang yang gak jelas, saudara. Tapi seperti bintang di langit. Dan sekarang Yesus bilang, Yohanes bilang, aku melihat Yesus yang memegang ketujuh bintang. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya, klik. Aha, saya mau sudah jelas sampai di sini. Ulangan pasal 1 ayat 10. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti apa? Bintang-bintang di langit banyaknya. Jadi kita hidup bukan asal hidup. Sama-sama bilang saya hidup bukan asal hidup. Target Tuhan apa saudara? Bintang. Lanjut. 1 Tawarikh 27 ayat 23. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel apa? Sebanyak bintang di langit. Pertanyaan saya, apakah hanya orang Israel yang dibuat seperti bintang di langit? No. Karena Paulus menjelaskan, Israel yang sesungguhnya ialah mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa yang dipilih Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Klik. Aha. Coba lihat Nehemia 9 ayat 23. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi apa? Banyak seperti bintang-bintang di langit. Dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk apa? Dimasuki dan diduduki. Berarti setelah Tuhan menjadikan kau bintang, ada berkat yang besar yang Tuhan mau sediakan. Klik. Aha.
Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana. Sama-sama bilang bijaksana. Bukan orang-orang emosional, bukan orang-orang kepala batu, bukan orang-orang egois. Orang-orang bijaksana akan apa? Bercahaya seperti cahaya Raja Cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti apa? Bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi kita makin jelas ya. Bahwa Tuhan pilih untuk menjadi bintang. Nah, tetapi persoalannya yang memisahkannya, ada orang yang bijaksana, ada orang yang tidak bijaksana. Kenapa tidak bijaksana? Karena emosional. Karena kepala batu. Karena egois. Sama-sama bilang sama saya, emosional, kepala batu, dan egois. Jadi kalau iblis nggak bisa pisahkan kita dari kasih Kristus, kita tetap ada di gereja, tapi emosional, tapi egois, tapi kepala batu, boro-boro jadi bintang. Kita justru jadi batu sandungan. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang bijaksana, dia akan bercahaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya salah satu doa Musa dalam Mazmur 90, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kalau hari-hariku kusadari, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang bela, Tuhan yang sertai. Aku gak akan jadi orang emosional, aku gak akan jadi orang kepala batu, aku gak akan jadi orang yang egois. Klik. Saya mau sudah jelas. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu yang ada di dunia, yang menghadapi tantangan, yang menghadapi pergumulan, tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi yang Alkitab gambarkan. Kenapa Tuhan mau kita menjadi bintang yang menyala? Karena di akhir zaman kita berhadapan dengan angkatan yang apa? Bengkok hatinya dan sesat. Sehingga kamu tetap bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Jadi hidup Kristen gak usah terpengaruh. Yang setuju sama saya katakan hidup Kristen tidak usah terpengaruh. Jangan kalau orang fitnah saudara-saudara jengkel. Jangan kalau orang ngomongin saudara-saudara sakit hati. Jangan kalau saudara dicurangin orang, saudara dikhianati orang, saudara kayaknya marah begitu. Percaya yang pelihara kita Tuhan. Kita dipelihara bukan karena orang sekitar kita baik. Kita kuat bukan karena semuanya lancar. Tetapi apapun yang terjadi, Yesus yang jaga dan pelihara kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi ketika sudah dikhianati orang, dijahatin orang, dicurangin orang, ingatlah bahwa Alkitab itu betul. Halo? Setuju? Kalau engkau dikhianati, dicurangi, dijahati, difitnah orang, artinya apa? Kemarin saya di Palangkaraya khotbah itu semua ngomong loh. Alkitab betul. Tapi sampai gereja sendiri. Ulang. Berarti kalau sudah dikhianati, sudah difitnah, sudah dicurangi, dijahati, itu membuktikan Alkitab itu betul. Kalau sudah difitnah, sudah dicurangi, sudah dijahati, sudah dibohongi oleh orang, itu berarti Alkitab itu betul. Kenapa? Alkitab bilang kita hidup di angkatan yang bengkok dan sesat. Amin. Jadi gak usah dendam. Gak usah sakit hati. Gak usah nangis. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau dikhianati orang, kau nangis, rugi. Air matamu terlalu mahal untuk tumpah buat orang-orang murahan seperti itu. Saudara-saudara yang sedang menangis karena dikhianati orang. Saudara-saudara yang sedang menangis karena difitnah orang. Hapus air matamu. Air mataku terlalu mahal untuk tumpah buat orang-orang murahan seperti itu. Kalau kita menangis, biarlah karena kebaikan Tuhan. Kita menangis karena Tuhan terlalu dahsyat dalam hidup kita. Kita menangis karena kita mengingat
betul karyanya sempurna buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kita menangis karena dikhianatin orang, saya beri nama, hari-harimu akan penuh air mata. Tetapi hari ini, kalau kita dikhianati, kita dicurangi, kita dijahati, kita disakiti oleh orang, di hati kita hanya berkata, Tuhan terima kasih. Firman Tuhan itu betul. Dan itu berarti berlaku juga firman. 1.000 akan rebah di sisi kiriku. 10.000 akan rebah di sisi kananku. Itu tidak akan menimpa aku karena Tuhan yang pelihara aku. Haleluya. Lanjut. Namun dari Abraham, Tuhan bilang keturunanmu akan seperti bintang. Tuhan bilang sama Abraham keturunanmu akan seperti bintang. Tetapi ada juga yang Tuhan bilang sama Abraham, keturunanmu seperti pasir. Ingat anaknya Abraham. Ini ngertinya mesti dalam nih. Kalau enggak salah ngerti repot nih saya nih. Anaknya Abraham bukan hanya Ishak, tapi juga Mail. Jadi Alkitab mau bilang ada yang seperti bintang. Tapi ada juga yang seperti pasir. Bintang sama pasir beda? Bintang sama pasir beda? Jumlahnya sama, tempatnya beda. Kalau ngerti, ngerti. Kalau nggak ngerti, nanti untuk perjamuan ambil 2, 1 siram di kepala. Saudara bisa ikutin saya nggak? Tuhan bilang sama Abraham, sebagian besar Tuhan bilang keturunanmu akan seperti bintang, keturunanmu akan seperti bintang, keturunanmu akan seperti bintang. Tapi ada 1-2 kali keturunanmu seperti bintang dan pasir. Tuhan bilang kepada Ishak keturunanmu akan sangat banyak. Tuhan juga bilang sama Ismail keturunannya akan sangat banyak. 1 bintang, 1 pasir. Jelas gak sampai di sini? Ya, mau pasir atau bintang? Yang keturunannya seperti pasir, kata Alkitab, yang akan jadi seperti keledai liar. Makanya kuncinya dalam kitab Daniel dikatakan bijaksana. Apa saudara? Bijaksana artinya tidak emosional, tidak kepala batu, tidak egois. Kenapa kita tidak emosional? Yesus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Kenapa kita tidak kepala batu? Karena biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tidak egois, kita hidup bukan untuk diri kita, tapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya harap sudah mengerti. Klik. Kejadian 32 ayat 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Orang-orang yang gak ngerti Alkitab menafsirkan seenak perutnya, memperkosa Alkitab menurut maunya sendiri, dan kemudian berkata the Bible is the most confusing book. Alkitab adalah buku yang membingungkan. Bayangkan, nanti Tuhan bilang kepada Abraham keturunanmu seperti bintang. Nanti Tuhan bilang sama Abraham keturunanmu seperti pasir. Berarti Alkitab tidak konsisten. Bukan Alkitabnya yang tidak konsisten, otakmu yang gak konsisten. Karena dalam kondisi yang berbeda, Tuhan akan menyatakan yang berbeda. Untuk keturunan Ishak akan seperti bintang. Untuk keturunan sebelah, jangan terlalu jelas nanti masalah.
Gue bingung, Gilbert nggak kapok-kapok viral nih manusia ini. Tapi kan saya pendeta, saya harus ngomong apa adanya. Ngerti nggak maksud saya? Keturunan Ishak akan seperti, atau saya nggak usah khotbah ini aja dah, ntar masalah lagi ya kan. Keturunan Ishak akan seperti bintang. Keturunan sebelah akan seperti pasir. Yang membedakan kuncinya pada apa? Orang yang bijaksana. Pertanyaan saya, ada nggak anak Tuhan yang seperti pasir? Pasir itu apa sih? Saudara seneng nggak kalau di celana saudara kemasukan pasir? Saudara seneng nggak kalau di kos kaki saudara kemasukan pasir? Saudara seneng gak kalau lagi duduk di di pantai terus ketiup angin terus pasir ada di rambut saudara gitu gatal-gatal begitu, seneng gak? Pasir itu selalu kita ingin lepas daripadanya. Setuju? Tapi bintang selalu menarik perhatian kita. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center baik yang di rumah maupun yang di gereja. Waktu saudara menerima perjamuan suci hari ini saudara sadar. Tuhan, aku bukan pasir yang menjengkelkan. Aku bintang yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Jelas ya? Saya harap saudara ngerti, klik. Aha. Pasir bisa banyak. Bisa kelihatan menguasai, tapi rendah. Tidak berarti cenderung apa menyebalkan. Klik. Aha. Nah, akhirnya saya simpulkan. Jadi ketujuh bintang di sini berbicara tentang target Tuhan buat orang percaya dan gereja Tuhan di akhir zaman. Sama-sama bilang sama saya, target Tuhan buat orang percaya dan buat orang percaya dan gereja Tuhan. Jadi apa artinya Alkitab bilang Yesus memegang ketujuh bintang? Artinya Yesus punya target. Sama-sama bilang Yesus punya target. Saya bukan hanya pasir di laut, tapi saya harus jadi bintang yang menyala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, klik. Nah, saya simpulkan di sini, apa artinya menjadi bintang? Satu, menjadi pembawa harapan, semangat, dan teladan. Ketika di malam yang gelap, saudara nengok ke atas, tiba-tiba ada bintang, maka yang pertama ada harapan, dua ada semangat, tapi sekaligus ada tuntunan, ada teladan. Amin. Anak Tuhan bukan hanya asal hidup. Anak Tuhan bukan hanya asal diberkati. Tapi anak Tuhan harus menjadi pembawa harapan. Menjadi pembawa semangat. Bu, ketika suami mau melihat ibu, dia tambah semangat atau tambah putus asa? Pak, ketika istrimu melihat engkau, apakah dia melihat harapan? Atau dia melihat penderitaan? Hari ini saya mau bilang, kenapa kita disebut bintang? Pembawa harapan, pembawa semangat, dan penjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan. Katakan amin. Yang kedua, kenapa target Tuhan kita bintang? Menjadi seorang yang tetap berjalan kekudusan, kesucian, dan kebenaran. Kekristenan bukan hanya sekadar iman. Kekristenan bukan sekedar hanya percaya. Kekristenan bukan hanya sekedar diberkati, lihat mujizat, menghancurkan setan. Tapi kekristenan juga tanggung jawab untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian. Sampai sini pasti gak ada amin. Saya udah ngerti itu. Khotbah-khotbah tentang kesucian, kekudusan, dan kebenaran makin ditinggalkan. Pendeta-pendeta yang hanya bicara kekudusan, kesucian, dan kebenaran menjadi pendeta-pendeta yang semakin ditinggalkan. Karena katanya khotbahnya gak asik, gak up to date, gak keren saudara. Tapi saya percaya, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Kekudusan harus tetap menjadi berita yang dibahas hari ini. Karena Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Karena selama kita hidup dalam kekudusan, disitulah berkat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang ketiga, klik. Jadi bintang di sini berbicara tentang apa? Menjadi pribadi yang tegar. Selalu positif dalam menghadapi kegelapan dunia. Mau hujan badai bagaimanapun, bintang tetap menyala.
terlalu gelap, saya nggak bisa lihat bintang. Bukannya bintangnya yang tidak ada. Kegelapan yang coba menutupi. Kitanya yang nggak bisa lihat. Tapi bintangnya tetap bersinar. Anak-anak Tuhan mau difitnah, anak-anak Tuhan mau diomongin, anak-anak Tuhan mau bagaimanapun tetap lakukan firman. Tetap bersinar. Karena di dalam kita ada kekuatan ilahi yang luar biasa. Jangan jadi orang yang ikut arus gitu. Ya kalau suasananya enak, semangat, sukacita. Tapi kalau situasinya menyebalkan, kita emosi, kita tertekan, kita kecewa. Tapi Paulus bilang, aku tahu pada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang terjadi, engkau tetap hidup dalam kuasanya. Haleluya. Lanjut. Klik. Aha. Adapun kesehariannya, bintang itu. Yang pertama saya pelajari. Dia selalu optimis. Anak-anak Tuhan selalu apa? Optimis. Karena saudara bukan pasir yang bergerak. Kan pasir selalu bergerak kan. Tetapi stabil. Selalu optimis. 2. Apa saudara? Memiliki integritas Kristus. Karena bintang itu dipegang di tangannya Kristus. Yang ketiga. Mengeluarkan perkataan yang membangun. Karena kita memiliki integritas Kristus, otomatis yang keluar dari kita kata-kata berkat. Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Berarti anak Tuhan dikenal dari apa? Perkataannya. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan dikenal dari perkataannya. Sama-sama bilang anak Tuhan dikenal dari perkataannya. Hari ini waktu saudara terima perjamuan suci, kalau bisa jangan langsung diminum. Dikumur dulu dikit. Biar bersih mulut saudara. Kita gak suka ngomongin orang. Kita gak suka fitnah orang. Amin. Makanya buku yang terakhir saya tulis berjudul Ceritakan Kemuliaan dan Perbuatan yang Ajaib. Dan itu betul-betul di hati saya. Saya rindu anak-anak Tuhan. Perkataannya jadi berkat. Karena anak Tuhan dikenal dari perkataannya. Orang mungkin belum tahu gereja saudara mana. Orang mungkin belum tahu agama saudara apa. Orang mungkin belum tahu saudara pelayan Tuhan atau orang Kristen aktif atau enggak aktif. Tapi kalau perkataanmu jadi berkat. Perkataanmu selalu positif. Perkataanmu membawa damai. Engkau akan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi keseharian bintang itu selalu apa? Optimis. Memiliki integritas Kristus. Mengeluarkan perkataan yang membangun, yang membawa damai menjadi berkat. Dan akhirnya apa? Selalu hidup dalam kasih. Kita mengasihi bukan karena keadaannya bisa kita mengasihi. Kita mengasihi karena kita tahu Kristus sudah ada di dalam kita. Klik. Ayat terakhir yang saya mau bagikan buat saudara. Allah kita adalah kasih. Coba lihat ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari orang yang baik pada kita. No, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi. Born from God. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi. Maka diragukan. Apakah kita pasir atau bintang. Kalau kita tidak mengasihi. Berarti kita bukan lahir dari Allah. Jangan bilang sama saya. Bagaimana saya bisa mengasihi suami yang telah mengecewakan saya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang memfitnah saya. Jawabannya karena Allah ada dalam diri kita. Kita mengenal Allah. Sehingga kita bisa hidup dalam kasih. Hari ini saya hanya mau bilang sama saudara. Jangan kecewa karena engkau menghadapi tantangan. Karena tantangan, masalah, pergumulan, hal-hal yang menyakitkan itu hanya membuktikan bahwa firman Tuhan itu betul. Kita ada di angkatan yang bengkok dan sesat. Tapi tugas kita bukan bagaimana mengalahkan mereka semua. Kita kan kalau ada orang-orang yang ngomongin kita, fitnah kita, Tuhan hancurin dia Tuhan. Pites dia habis-habisan. Tugas kita bukan menghancuri dan menghabiskan mereka. Tugas kita bersinar.
Karena kita bintang yang dipegang di tangannya Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah.